Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta nikmat sehat, sehingga pada pertemuan keempat ini saya bisa menyelesaikan tugas perkuliahan agama Islam berkaitan tentang akhlak. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sekar Martania Nurhayati dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler. Menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan yang baik. Selanjutnya ada tujuan akhlak. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan lebih sempurna, dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain. Akhlak menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan antara sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Selanjutnya ada macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak terpuji atau al-akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Contoh dari akhlak terpuji antara lain, yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua, yang kedua, menghormati tetangga dan tamu, ketiga, berusaha menimbulkan rasa kasih sayang, yang keempat, memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kelima, membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. Selanjutnya, yang kedua, akhlak tercela atau al-akhlakul majmumah, yaitu perbuatan buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan sesama makhluk yang lain. Contoh dari akhlak tercela ini antara lain, yang pertama, berdusta, kedua, mengumpat, ketiga, mengadu domba, keempat, iri hati atau dengki, kelima, conggak. Selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak pribadi. Akhlak ini adalah yang paling dekat kepada seseorang adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri, karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendiri, itulah pangkal dari kesempurnaan akhlak yang utama, yaitu budi yang tinggi. Yang kedua, akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama bapak dan ibu, untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang. Selanjutnya, yang ketiga ada akhlak bermasyarakat. Karena kita ini adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, maka alangkah baiknya dan diwajibkannya kita untuk saling tolong-menolong terhadap sesama. Yang keempat, ada akhlak berbangsa. Dan yang kelima, ada akhlak agama. Akhlak ini adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah ruang lingkup akhlak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama ada aliran nativisme, yang kedua ada aliran empirisme, dan yang ketiga ada aliran conversation. Berikutnya ada cara untuk menumbuhkan akhlak terpuji. Yang pertama, membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperhatikan seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, belajar melawan kehendak diri dan melakukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, menegakkan persaudaraan di dalam Islam, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam hidup dan bertingkah laku. Selanjutnya, ada hadis yang menjelaskan tentang akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama buhistu liuttama masolihal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.